Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mutarati Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali kita mengungkap pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Pada ayat 80 surah An-Nisa, Allah mengatakan, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah, wa may yatawalla fama arsalnaka alaihim hafizo." Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Rasul itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Saudaraku, Allah ingatkan kita di dalam ayat ini bahwasanya ketaatan pada Rasul sesungguhnya adalah ketaatan kepada Allah. Maksudnya adalah apa yang diperintahkan Rasul sesungguhnya itu bukan mengada-ada. Apa yang diperintahkan Rasul adalah semuanya wahyu dan bukanlah nafsu, bukan pula keinginan hatinya dan pikirannya secara pribadi, tapi semuanya adalah wahyu yuha, wahyu dari Allah. Maka itu ada yang mengatakan bahwa wahyu ini yang dipraktekkan dalam kehidupan Rasulullah adalah wahyu yang disunnahkan Rasulullah, wahyu menurut sunnah Rasulullah. Artinya di sepanjang hayat kehidupannya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia perbuat di dalam kehidupan tidak ada karena keinginan pribadi, nafsunya, atau keinginan hatinya, tetapi adalah segala sesuatu yang dia katakan, dia pikirkan, dan dia lakukan adalah bertolak dari bingkai wahyu di dalam kehidupan. Maka itu Rasulullah juga dikatakan sebagai uswah, pola, model, atau contoh tauladan di dalam perilaku kehidupan umatnya, kita semua. Dan perilaku inilah yang terus berlangsung di dalam sejarah kehidupan sampai nanti umat terakhir ini atau umat Rasulullah ini akan menghadapi kematian, menghadapi hari-hari akhir sampai yaumul qiyamah, hari berhisab. Saudaraku, banyak sekali kita yang mencampur adukkan apa-apa yang diperintahkan Allah melalui Rasulullah di dalam kehidupan. Kita tentu saja tidak menafikan berbagai pandangan yang dikembangkan dalam hukum, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Tetapi bagaimanapun harus menjadi rujukan dasarnya, menjadi induk daripada segala pegangan kehidupan kita adalah Al-Quran. Rasulullah telah mengingatkan kita, barang siapa ia berpegang dengan dua hal, dia tidak akan tersesat dan dia akan selamat selamanya, yaitu dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran menurut sunnah Rasul, Al-Quran yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang lain-lain tidak boleh? Tetap saja boleh. Itu untuk komplemen, pelengkap pengayaan pengetahuan kita, pelengkap keimanan kita, pelengkap di dalam kita memantapkan hati iman dan takwa pada Allah SWT. Apalagi setelah Rasulullah, setelah para sahabat, banyak sekali penulis-penulis besar yang menulis tentang bagaimana kita bisa mendekatkan kehidupan ini kepada Allah SWT. Katakan kita mengenal nama-nama besar seperti Al-Ghazali dan kitabnya sampai 59 jenis, Syekh Abdul Qadir Jailani dan kitab-kitabnya yang terkenal yang kita ketahui ada sampai puluhan kitab. Demikian juga penulis-penulis yang lain. Di kitabnya Al-Hikam yang ditulis oleh Athaillah As-Sekandari, yang berbagai sarahnya yang kita kenal sampai 15 kitab sarah yang mengkaji tentang Al-Hikam. Ini semua adalah untuk membingkai tauhid kita, bagaimana
kita mendapatkan tariqah, jalan untuk mendekat, jalan untuk kita bisa hidup bersama Allah. Tentu saja itu sangat dianjurkan di dalam kita menjalani hidup ini, karena cara-cara dan jalan-jalan itu banyak yang telah dirintis oleh para pendahulu kita, ulama-ulama besar kita. Tetapi bagaimanapun Rasulullah telah mengingatkan dengan dua wasiat ini, dengan dua pegangan ini, Al-Quran dan hadis. Jangan dilupakan, jangan diabaikan, dan bangun dalam kehidupan kita menjadi darah daging kita Al-Quran ini dalam tarikan napas dan langkah kita. Bangunlah sebuah moto kehidupan, tiada hari tanpa Al-Quran, karena inilah nanti yang akan bangun, bangkit, menemani kita di akhirat sana. Inilah yang menjadi teman kita, inilah yang menjadi saudara kita, teman setia kita, yang mengantarkan kita mulai nanti di alam kubur sampai hari hisab yaumul qiyamah. Silahkan kita pelajari, kita pahami kitab-kitab, buku-buku ilmiah, ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi ingat, jangan tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan. Bagaimanapun inilah penyelamat kita, inilah pelampung kita, inilah teman setia kita yang akan memberikan syafaatnya nanti bagi kehidupan kita, bagi kebangkitan kita, dan perjalanan kita yang panjang di hari akhir kelak. Maka itu tugas Rasul adalah sangat mulia, menyampaikan pesan-pesan Allah, kalamullah ini bagi umatnya. Dan juga ini sudah berlalu, Rasul-Rasul sebelumnya yang semuanya punya misi sama, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak ada beda Rasul-Rasul sebelumnya. Tugasnya sama, menyampaikan wahyu Allah untuk umatnya masing-masing. Jadi rekaman semua para Rasul sebelumnya ada di dalam Al-Quran. Nah inilah saudara sekalian, Allah ingatkan kita, barang siapa yang mentaati Rasul, barang siapa mengikuti Rasul dengan berpedoman kepada kitabnya Al-Quran ini, maka dia sama dengan mentaati Allah, sama dengan dia mengikuti perintah Allah. Akan halnya para munafikun, orang munafik, mereka menyatakan bahwa mereka taat kepada Allah, mereka menyatakan ikut perintah Allah, mereka juga taat pada rasul-rasul, baik pada kaumnya dulu atau juga pada Rasul Muhammad SAW. Tapi apa yang dia ucapkan siang hari, malam harinya mereka berubah. Atau apa yang mereka ucapkan di malam hari, siang harinya mereka bergeser. Sehingga apa yang dikatakan Allah, inilah mereka-mereka yang para munafik itu. Apa yang diucapkan pagi tidak pernah sampai sore, apa diucapkan sore tidak pernah sampai pagi. Mereka sangat mudah mengucapkan dengan PHP, pemberi harapan palsu, harapan-harapan kosong. Tetapi mereka sangat sulit untuk bisa mewujudkan apa yang mereka ucapkan. Hari ini banyak sekali orang-orang, baik mereka yang dalam kekuasaan, di dalam lingkaran organisasi, perusahaan, atau juga institusi-institusi di dalam masyarakat, yang sangat mudah memberikan PHP ini, memberikan harapan-harapan palsu ini, tetapi sangat sulit mereka wujudkan dalam kenyataan. Sangat sulit mereka buktikan ucapan-ucapan itu. Ketika ada maunya, mereka sebarkan janji-janji angin sorga, tetapi ketika maunya udah sampai, udah terwujud, mereka lupakan berbagai angin sorga yang telah ditebarkan kepada masyarakat, pada rakyat. Inilah fenomena kehidupan akhir zaman. Orang-orang sangat mudah berjanji, tapi dengan sangat mudah pula mereka mengingkari. Mudah sekali memberikan harapan, tapi dengan sangat mudah pula mereka ingkari berbagai harapan yang ditebarkan. Inilah ciri-ciri, kata Allah, orang-orang munafik di dalam kehidupan.
Semoga Allah lindungi kita semua. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.